Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi maradu ba'uliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab menginjak bab al-iradat. Al-iradat ini dari dawuh-dawuhnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili mengenai iradat. Tetapi sebelum kita sampaikan mengenai pandangan-pandangan beliau mengenai prinsip-prinsip iradah, ya. Iradah itu apa sebenarnya? Nah, di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, ya, kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ini juga salah satu kitab yang dikaji oleh beliau, oleh Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ketika beliau ngajar tasawuf, antara lain kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Khatmul Auliya dari At-Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi, bukan At-Tirmidzi Rawahu Tirmidzi, ya, bukan, ya. Bukan itu. Walaupun Al-Hakim At-Tirmidzi ini juga ahli hadis. Beliau memiliki kodifikasi hadis yang luar biasa juga. Tapi dikenal malah sebagai seorang sufi besar. Karena salah satu karyanya yang sangat terkenal yaitu Khatmul Auliya. Itu isinya adalah 156 pertanyaan di kitab itu. Ya. Siapa yang bisa menjawab 156 pertanyaan itu mendapat makom Khatmul Auliya. Sepanjang sejarah itu, ya, yang bisa menjawab Khatmul Auliya secara tertulis itu adalah Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yang ditulis di dalam kitab Futuhatul Makkiyah itu di jilid 4 itu. Ya. Itu isinya apa? Pertanyaan, siapakah wali itu? Berapa jumlah wali di dunia sekarang ini? Antara lain begitu. Tugas masing-masing apa saja, bayangin. Apa enggak ngeluh? Gitu, ya. Terus bagaimana proses-proses hubungannya dengan alam samawat, alam galaksi ini, para aulia itu. Nah, ini siapa sing iso jawab? Ya. Nah, di antara yang juga bisa menjawab Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, karena itu beliau mengajarkan kitab itu walaupun tidak tertulis. Nah, ada lagi kitabnya Al-Muwafaqat, Al-Mawaqif atau Al-Mawaqif itu salah satu kitab yang sangat unik yang juga dibaca oleh beliau pada murid-muridnya. Kitab dialog dengan Gusti Allah. Nah, saya kira mungkin dulu pernah ada satu buku yang cukup menggemparkan, Conversation with God atau apa ya, wawancara dengan Tuhan. Jauh sebelumnya, tapi ini memang betul-betul di dalam Al-Mawaqif ini kalau kita membacanya tidak benar-benar dengan hati yang suci betul, kepleset kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini bicara iradah. Di dalam Al-Quran disebutkan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Janganlah kamu menolak, ya,
jangan kamu tolak, jangan kamu halangi orang-orang yang senantiasa berdoa. Berdoa pagi, sore, sore, pagi. Berdoa ya kepada Allah. Nah, kata-kata yuriduna inilah awal kata irodah. Nah, jangan kau tolak orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya pagi sore. Yuriduna wajah. Dia berharap, berhasrat hanya demi wajah Allah. Ya Allah, aku ubud, melakukan ibadah, melakukan tadarruk, zikir ini hanya liwajhika ya Allah, hanya untukmu saja ya Allah. Nah, kalau Anda ketemu jamaah atau jangan sampai kamu tolak ini. Harus istilahnya didampingi, diopenin nah ini. Nah, suatu ketika hadis dari Anas, Sayyidina Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradallah qala idza aradallahu bi 'abdin na'im idza arada. Di Quran tuh banyak kata-kata yang bersumber dari kata irodah, aroda. Idza aradallahu bi 'abdin khairan istakmalah. Kalau Allah berkehendak menjadikan hamba, seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, istakmalahu, maka Allah memberikan amaliyah kepada si hamba ini untuk berbuat baik tadi. Jadi amaliyah, kebaikan itu juga sesungguhnya dari Allah. Aku ini sebenarnya dikehendaki baik enggak ya hidupku oleh Allah. Lah, Anda ditakdirkan, diberi, dikehendaki untuk melakukan amaliyah kebaikan apa enggak? Hanya itu saja standarnya. Itu standar paling sederhana. Nah, dari inilah faqila lahu, ditanya, Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, kaifayas ta'minhu ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan, artinya memberikan amaliyah kepada hambanya ini wahai Rasul. Qala yuwaffiquhu li'amalin sholih qablal maut. Allah memberi taufik, menolong ya kepada hambanya ini melalui aktivitas amaliyah yang sholeh, yang bagus di dalam kehidupan sebelum dia mati. Itu tandanya. Nah, jadi memang hidup kita ini yang kita kenal selama ini adalah menjalani tanda-tanda itu. Tanda-tandanya aku ini dikehendaki bagus apa enggak ya. Hal yang sama di dalam makolahnya Syekh Abil Hasan Asyadzili yang lain, beliau mengatakan kalau Allah menghendaki kebajikan pada hambanya, maka si hamba itu dibukakan pintu-pintu taat. Pintu-pintu taat itu dibuka begitu saja di hadapan dia, lalu pintu-pintu maksiat ditutup. Jadi seakan-akan dia nggak kenal namanya maksiat. Oh, itu tandanya Allah sedang membukakan pintu kebajikan tadi. Hal sebaliknya kalau Allah membukakan pintu azab kepada hambanya, tiba-tiba ditutup saja itu pintu taat oleh Allah dan dibuka pintu maksiat. Jadi ya Allah, hawa nafsunya tiba-tiba berkobar. Itu tandanya Allah sedang membukakan pintu azab kepada hambanya tadi. Itu soal iradah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak, nanti akan kita kenal satu istilah, namanya di dalam soal iradah ini nanti,
Ya, al-iradah. Nanti akan kita kenal apa yang disebut al-murid. Ada lagi al-murad. Al-murid itu ya seperti kita yang sedang berhasrat, berkehendak as-suluk ilallah, untuk menempuh jalan menuju kepada Allah, ya itu murid namanya. Itu diawali dengan iradah. Munculnya iradah itu loh ya dari siapa sebenarnya? Ya, iradah itu ya dari Allah sebenarnya. Oleh karena itu Allah pun memiliki sifat wajib, namanya kudrat iradah. Nah, Allah punya sifat iradah. Sifat wajibnya Allah itu berkehendak. Kalau Allah berkehendak baik kepada kita, tiba-tiba kita ditakdirkan menjalankan sejumlah kebajikan dan ketaatan, dan sebaliknya gitu. Nah, di dalam diri kita munculnya iradah itu dari mana? Istilahnya prosesnya. Nah, ini prosesnya. Nah, prosesnya dari ini dulu pernah saya sampaikan satu proses. Pertama sekali itu namanya al-khotroh. Ya, al-khotroh atau jamaknya al-khawatir. Intuisi terdalam khotroh itu. Nah, nanti oleh Imam Ghazali, oleh Al-Qushairi itu dibagi, ada khotroh ilahiyah, ya, ada khotroh malakiyah, kemalaikatan, ada khotroh syaitoniyah, setan, ini bisikan setan, syaitoniyah. Atau nafsaniyah, bangsa hawa nafsu ini. Karakternya dulu pernah saya sampaikan, kalau ilahiyah itu langsung ya, hak, dah, sudah nggak tergugat, hakul yakin ini dari Allah, dah. Itu Allah dan sama sekali tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Karena khotroh ini nanti kita akan pernah kenal namanya warid ya. Kalau khotroh itu intuisi terdalam, lebih spesifik, lebih khusus. Tapi kalau apa itu tadi warid itu juga ada warid ilahi, warid malakuti, warid setan, warid hawa nafsu, ada. Manusia kan kadang-kadang iki bisikan nafsu, apa bisikan setan, apa ini dari malaikat, itu dari Allah langsung. Hati-hati ini. Nah, khotroh inilah yang akan melahirkan iradah nantinya. Iradah, hasrat kehendak, itu asalnya dari intuisi terdalam tadi. Iradah ini melahirkan himmah. Ya, himmah itu cita-cita yang kuat sudah. Himmah itu asalnya dari iradah. Himmah melahirkan al-azm, tekad. Nah, dari himmah lahir tekad. Dari tekad ini sudah memproses untuk mewujudkan tekad, namanya al-qasdu. Qasdu ini melahirkan niat. Wah, panjang sekali ini rasanya. Dari khotroh untuk menjadi niat itu. Tapi memang begitu. Tapi ini bisa mengalami kuantum. Bisa kuantum itu lompatan. Bisa satu detik udah jadi niat. Dari khotroh tadi. Tergantung kesiapan isti'adat jiwa para hambanya. Ono sing 5 tahun ya dulu gitu aku pernah dapat intuisi tertentu. 5 tahun kemudian baru dipraktekin jadi niat.
Bisa. Itu. Semua juga ada hubungannya dengan taufiknya Allah. Pertolongan Gusti Allah. Iradah itu hubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dah. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan usulul iradah ala madhabi muhaqqiqis sufiyah mabniyun ala arba'in. Prinsip lah ini, prinsip dasar iradah menurut kaum sufi, ahli hakikat di dunia sufi itu 4. 1 as-sidqu fil ubudiyah wa tarkul ikhtiyar ma'ar rububiyah wal akhdhu bil ilmi fi kulli syai' wa itharullah bil mahabbah ala kulli syai'. Jadi nanti saya skemakan, skemanya tak kirim aja, nanti dikirim dari masing-masing ini ya kelompok ya. Saya sudah bikinin skema itu. Yang penting penjelasannya ini. 1 ya, as-sidqu fil ubudiyah. Dasar prinsipnya as-sidqu fil ubudiyah. Benar. Nah, ini dasar iradah ini. Benar menjadi dalam menghamba. Jadi benar dalam menghamba itu yang di mana ya? Yang di iyyaka na'budu. Hanya kepadamu Allah kami menyembah. Seluruh proses fikih, syariah, ajaran, pendidikan dalam rangka kita supaya iyyaka na'budu kita ini benar. Nah itu loh. Kita ini ngaji jutaan kitab supaya iyyaka na'budu bener. Bendino kita waca loh itu ya. Tiap hari kita baca loh iyyaka na'budu itu. Ya Allah, hanya kepadamu lah. Soal kepadamu ini. Kami menyembah lah. Kami menyembah ini yang bagaimana? Nah, makanya perlu asyidku fil ubudiyah wa tarkul ikhtiyar ma'ar rububiyah. Yang kedua wa tarkul ikhtiyar ma'ar rububiyah, membiarkan pilihan. Ikhtiar itu kan pilihan, usaha pilihan kita. Ma'ar rububiyah, dengan mempercayakan betul kepada sifat ketuhanannya Allah. Yang Allah itu ngopenin, merawat, Rob, ya mendidik, ya merawat, ya melindungi, ya mencipta, memberi nikmat. Makanya Robbil rububiyah. Maksudnya bukan begini. Ini soal hati. Hati kita ketika kita berusaha, hati kita kalau manusia itu sedang berusaha, hatinya jangan ikut ikhtiar. Ya. Biarlah ikhtiar itu pikiran, akal, sudah titik. Hati serahkan semuanya kepada Allah. Allah semua kok. Ya, karena hati ini hubungannya dengan tarkul ikhtiar tadi. Ya, meninggalkan ikhtiar, maksudnya meninggalkan semua pilihan itu pada Allah sudah. Kalau hati ikut-ikut milih, nanti yang muncul hawa nafsu. Dah, titik. Ya, hati kok ikut-ikut milih, itu nanti yang campur tangan pasti hawa nafsu. Kesampean usaha gagal. Hati ikut berusaha lalu gagal. Hatinya nelongso akhirnya kan. Sing nelongso itu loh siapa itu tadi? Oh, nafsu kita. Padahal kalau itu semua kita serahkan pada Allah sepenuhnya. Oh Tuhan, ternyata Engkau memberi pilihan terbaik. Loh kok gagal? Ya gagal itu pilihan terbaik dari Allah. Ya. Kalau kita faham Allah. Kalau kita nggak faham Allah, kita berontak Gusti Allah. Tuhan gimana ini? Wah, saya sudah berjuang begini kalah ternyata. Lah.
Ini Bismillahirrahmanirrahim itu gara-gara gak paham Gusti Allah menurut. Wal akhdhu bil ilmi fi kulli syai', dan semuanya didasarkan ilmu pengetahuan. Jangan sampai didasarkan oleh halusinasi, ilusi, dongeng. Berhasrat kepada Allah itu bukan didasarkan dongeng loh ya, bukan didasarkan cerita-cerita yang sangat hebat tentang ini, bukan. Harus bila ilmi, kata beliau. Harus ada dasar ilmu pengetahuannya. Ya. Jangan sampai goro-goro gumunan, ya, gara-gara kagum terhadap sesuatu, Anda tumbuh hasrat. Nanti yang muncul hawa nafsu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu bil ilmi fi kulli syai', dalam segalanya. Itu pengetahuan itu harus. Wa itharullah bil mahabbah ala kulli syai'. Jadi itharullah ini usulul iradah. Ya, tadi as-sidqu fil ubudiyah. Kemudian tarkul ikhtiyar birrububiyah. Kemudian tadi al-akhdhu bil ilmi fi kulli syai'. Terakhir apa? Al-akhdhu bil ilmi, kemudian itu itharullah bil mahabbah. Itharullah ala kulli syai'. Itharullah bil mahabbah ini memprioritaskan cinta kepada Allah. Sebenarnya seluruh perjalanan hidup kita ini, hasrat kita ini pada akhirnya adalah a'dili mahabbataka wa ma'rifatak, kan gitu. Ya Allah, berikanlah cintamu kepadaku dan ma'rifatmu kepadaku. Aku gak bisa kenal engkau. Sopo sing iso makrifat pada Allah? Gak bisa. Cinta pada Allah bisa emang kita? Gak bisa. Kita itu mencintai Allah, makrifat kepada Allah itu akibat. Nah itu loh ya. Akibat cintanya Allah kepada kita. Dan pengenalan dirinya Allah kepada kita. Allah ngenalin dirinya kepada kita, lalu kita kenal dia. Nah, kenapa kita harus memprioritaskan Allah dalam segalanya dengan jalan mencintainya? Karena memang Allah itu walaqad karramna bani Adam. Manusia itu dimuliakan oleh Allah. Wes, bukan belum, sudah. Lah kok kita nggak pernah menghormati, memuliakan Allah di atas seluruh makhluk. Itu loh. Jadi itsar. Jadi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, kalau di Quran. Itu al-itsar, itu bentuk kesatriaan sebenarnya. Kesatriaan itu apa? Sifat satria. Satria itu selalu memprioritaskan orang lain walaupun dia sedang dalam kondisi menderita. Makanya istilah itsar ini atau futuwah, kalau di dalam dunia tasawuf itu futuwah, itu kesatriaan itu diadopsi oleh para wali-wali songo dulu, lalu menjadi istilah di dalam sufisme Jawa. Wah, itu di sufisme Jawa itu ada ucapan begini.
Kalau dalam bahasa Indonesia itu soalnya bahasa Jawanya halus banget, saya lupa. Dahulukan orang yang kau benci. Orang yang kita benci harus kita dahulukan. Itu betul-betul satria itu. Kalau orang betul-betul satria itu, wah itu aku gak suka sama orang itu, malah tak dulukan. Kemudian bersedekahlah ketika Anda tidak punya. Kan bersedekah nunggu punya biasanya. Nah ini kalau seorang satria betul ketika gak punya malah dia berikan. Itu semua walau kana bihim khososoh tadi di Quran itu. Nah, ini namanya itsar, memprioritaskan Allah dengan cinta. Jadi positioning cinta kita kita ini diberi cinta oleh Allah, diberi. Nah, cinta kita ini kita kasihkan siapa yang pertama? Ya tentu saja harus wajib Allah, Rasulullah, baru yang lain. Kalau kita bisa gradasinya seperti itu bisa, atau kita mencintai yang lain adalah akibat cinta kita kepada Allah. Ya. Akibat cinta Anda kepada Allah, kamu mencintai orang lain. Jangan sampai ya ada orang menaksir cewek, wah aku mencintaimu karena Allah. Wah ini namanya apa itu? Memanipulasi. Gusti Allah dijak pacaran gitu. Itu maksudnya mencintai karena Allah itu adalah cintamu kepada Allah harus priority. Sehingga cintamu kepada yang lain siapa saja akibat cintamu kepada Allah. Bukan supaya dibenernih karo Gusti Allah gitu loh ya. Oh aku mencintaimu, aku benernya karo Gusti Allah karena Allah ini. Wah ini namanya gumbal mukio zaman sekarang. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim wasidku ala arba'ati usulin. Nah asidku fil ubudiyah itu ala arba'ati usulin. Ya yang pertama itu bener menghamba itu gimana ya caranya. Kok angel banget aku sejak dulu kok nggak bisa-bisa. Ya ini saja. Satu alat ta'zim, mengagungkan. Ya, kita beribadah itu ngagumi Gusti Allah ngono. Bangsa ning golek pahala, pengen dapat prize dari Allah, pengen ini itu ayo. Nanti nggak bisa mengagungkan Allah kita. Walaupun mencari pahala itu juga sudah ikhlas, ya boleh disebut saya sholat supaya dapat pahala itu ikhlas belum? Ikhlas, tapi ya ikhlas paling rendah. Ya, yang paling tinggi ya li ta'zimillah, ngagumi Allah. Iku Gusti Allah demi mengagungkan Engkau Allah. Engkau hati kita baru bener ini nanti. Kalau enggak itu bolak-balik. Zadun wa nukson, iman naik turun. Oh aku memang belum mengagungkan Engkau Tuhan selama ini. Aku memang mencari udang di balik batu, di balik ibadahku ini Tuhan. Akhirnya kesandung watu deh. Kemudian wal mahabbah, ya harus ada cinta. Ya, harus ada cinta. A'dini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, berikanlah cintamu kepadaku Tuhan. Itu harus kita pohon. Harus kita minta kepada Allah. Nomor 3, wal haya, malu. Malu. Maksudnya malu ini malunya hati, bukan malunya wajah. Ya.
Kalau malunya wajah itu malu di hadapan makhluk. Tapi malunya hati ini malu di depan Allah. Hayaul qalbi, bukan hayaul wajhi. Walaupun hayaul wajhi itu pun sudah minal iman. Orang malu, saya mau berbuat buruk nanti ketahuan orang, malu itu juga sudah sebagian iman. Apalagi hayaul qalbi, malunya hati. Ya Allah, engkau memandangku terus menerus. Dalam kondisi aku menderita, punya utang banyak, ada masalah ini dan itu, nikmatmu kepadaku nggak bisa dihitung Allah. Manusia biasanya kan kalau dalam kondisi terjepit merasa Tuhan nikmatmu ini loh mana gitu. Pada zaman ngitung nikmat Gusti Allah dalam kondisi terjepit itu loh gak iso. Gak bisa. Saking sempurnanya nikmat Gusti Allah pada kita ini. Makanya jangan ngersulo kita ini ya. Jadi hamba kok ngersulo, bolak-balik ngersulo, ini kok menjadi hamba, kita menjadi hamba itu bisa gak bener nanti. Ya. Wal haibah. Haibah itu adalah merasakan karisma ilahi. Itu haibah. Maka produknya apa? Rasa takut. Ya Allah. Jadi itu tadi ya, takzim, cinta, malu, takut yang luar biasa. Itu baru kita bisa benar nanti. Kalau enggak hati kita itu meleot-meleot. Gitu. Banyak sekali pertimbangan. Banyak sekali. Ini karena ya hawa nafsu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nomor 2, tarkul ikhtiyar birrububiyah. Ma'ar-rububiyah, bukan birrububiyah, ma'ar-rububiyah. Birrububiyah juga bisa, tapi beliau mengatakan ma'ar-rububiyah. Ya. Disertai menyadari sifat ketuhanannya Allah yang mutlak. Ya. Orang itu kalau tarkul ikhtiyar itu wujudnya apa? Ta'alluq. Gumantung terus-menerus, makanya pada tarku ikhtiar ma'rububiyah itu bunyinya adalah wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Orang yang memohon pertolongan itu pasti gumantung. Nah, orang itu masih akan terus-menerus bisa gumantung, bergantung kepada Allah kalau dirinya hina dina, dirinya tak berdaya, dirinya fakir, dirinya lemah. Baru bisa gumantung. Tapi kalau dirinya masih hebat, merasa bisa, Gusti Allah diajari oleh dia, Tuhan enaknya begini sekarang. Besok ini mestinya begini Tuhan. Anda boleh punya prediksi, punya rencana, tapi ojo ngajari Gusti Allah. Ya, serahkan semua itu pada Allah. Biar Allah sendiri yang membuat pilihan nanti. Baru Anda merencanakan, memprogram dengan hati yang merdeka. Karena orang modern itu hatinya enggak pada merdeka. Ya. Kira-kira 30-50 tahun yang lalu bangsa kita umat Islam itu hatinya banyak merdeka, orang-orang di desa-desa itu. Ya. Enak gitu uripnya itu ya. Wah, sekarang itu enggak pada merdeka itu. Seperti dikejar oleh sesuatu yang menakutkan atau dia diseret oleh harapan tertentu. Enggak jadi merdeka hidupnya. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yubna ala arba'ati usulin juga. Satu ala syuhud fil qabdah. Jadi menyaksikan bahwa semuanya ada di genggaman Allah.
Nggak ada yang tidak ada di genggaman Allah hidup ini. Ya. Orang bisa terbang ke planet paling puncak sana pun, itu ada dalam genggaman ilahi. Bagaimana orang nggak tawakal kalau begitu? Ya. Alasan apa lagi kita nggak tawakal kepada Allah? Semua ada di genggaman Allah. Mutar ada di genggaman ilahi kita. Ini harus kita yakini dulu bahwa asyuhud alal qabdah ini, genggaman Allah ini, menyaksikan itu kita. Hati kita, hati. Ini soal hati semua ya, dari awal tadi soal hati loh ya. Soal hati, jangan soal pikiran, soal hatimu. Yang kedua, jadi kita ini kadang-kadang piye gitu. Gimana ya? Gimana? Oh, mesti ada di genggaman Allah kita ini. Yang kedua itu tadi wal akhdhu wa ala tahqiq bil wuslah. Nah, harus meyakini, mewujudkan dalam rangka wuslah, wusul ning Gusti Allah. Manusia bisa wusul kalau hatinya ta'alluq terus menerus ning Gusti Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung, karena Allah itu yang memiliki segalanya ya. Dan dia satu-satunya dalam segalanya. Dalam segalanya Allah itu satu-satunya loh ya. Jangan ada oknum lain kita selip-selipkan, ngeluh nanti kepala kita. Kita itu harus seringkali kalau habis wiridan atau sedang zikir, itu hati kita juga harus plong ngono loh. Plong. Damai itu plong. Damai itu kalau nggak ada gantungan yang lain kita wah serimpet ning Gusti Allah. Yang plong. Kira-kira gini lah. Kabeh ini udah di genggaman Allah. Kita ini ya nengok alam semesta, dunia, akhirat dari atas itu. Tengok. Kira-kira ngono lah. Ya, itu enak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita sedang dalam tahqiq alal wuslah, mewujudkan wusul kata Syekh Abil Hasan. Oh iya. Wa ala tasdiq wa ala thiqah bi dhamanillah wa wa'dih, membenarkan jaminan Allah. Benar, jaminan Allah itu menjamin dan tidak pernah meleset jaminan Allah. La yukhliful wa'd. Allah itu tidak pernah nulayai janji sedikit pun, enggak pernah. Sampai ndonga kata Allah tak ijabah, diijabah. Siapa bilang enggak diijabah? Wujud ijabahnya saja enggak pas dengan karepe sampean aja. Gitu loh. Tapi langsung diijabah dan Allah tidak pernah ngeridit. Ngeridit, tukang kredit itu. Enggak pernah Allah. Besok aja saya ijabah. Enggak ada. Amin, langsung. Itu loh Gusti Allah. Anda harus yakin jaminan itu. Masalahnya Anda nggak yakin gitu, dan mulai meragukan Allah, dan muncul nanti ya ujung-ujungnya suudzon ning Gusti Allah. Itu bahaya besar terhadap iman kita ya. Kemudian wa'ala tasdiq wa'ala thiqah biwa'di, percaya ya janjinya Allah dan jaminan Allah. Jamin Gusti Allah. Jadi begini, ini penelitian psikologis.
para sarjana barat sekarang sudah mulai meneliti bagaimana peran dunia spiritual, moral terhadap pertumbuhan sebuah perusahaan di masyarakat modern. Kemudian ada jamaah kita, alhamdulillah, kemarin dapat gelar doktor. Dia meneliti tasawuf sebagai sebuah sumber untuk membangun SDM di BUMN. Dan cum laude dia. Masalahnya di dunia barat, ya, ketika dia mencoba mendekati pendekatan spiritual, moral untuk mengembangkan aspek usaha, tujuannya material, gitu, supaya sukses, saya dapat laba gede, perusahaan saya maju, kan gitu. Di dunia tasawuf tidak. Di dunia tasawuf supaya justru manusia terbebaskan dari perbudakan material. Karena orang yang bebas, merdeka dari perbudakan material, justru dialah yang bisa menguasai material. Yang bisa menguasai dunia ini, yang merdeka dari dunia. Tapi kalau dia masih diperbudak oleh dunia, ya dia nggak akan pernah bisa menguasai dunia, malah dikuasai oleh dunia. Artinya gini, ketika Anda bekerja, kembali, tarkul ikhtiar, mbok dunia nggak mlebu ning jero ati, gitu loh ya. Biarlah ada di tangan saja. Wes. Nomor terakhir itu tadi. Saya kira demikian ya. Ini sebenarnya masih separuh pandangan beliau, tapi nanti bulan depan kita lanjut soal irodah ini. Ini episode yang pertama soal irodah ya. Yang penting poin-poinnya itu tadi ya, Itharullah mahabbah syai' akhdhu bil ilmi tarkul ikhtiar asyidqu fil ubudiyah. Itu ngelakoni itu aja, wah, luar biasa. Anda menjadi murad nanti. Murad itu iki loh hamba yang aku kehendaki. Walaupun sesungguhnya seorang murid itu hakikatnya murad. Manusia itu nggak bisa berhasrat menuju kepada Allah kalau nggak dikehendaki oleh Allah. Jadi sampean, ya Allah, aku sedang menuju kepadamu. Anta maksudi. Kenapa ya kok muncul anta maksudi? Engkau tujuanku Allah. Karena Allah sedang menghendaki kita tadi. Jadi alhamdulillah. Ya. Pokoknya begini. Anda sedang berhasrat apapun situasi kondisi Anda, jangan dijadikan status. Ya. Misalnya ditulis statusku sedang menuju kepada Allah. Wah, opo maneh iki. Itu sama dengan statusku menjadi seorang sufi. Wah, ini malah gombal mukio maneh iki. Itu bukan status ya. Dunia sufi, dunia thariqah sufi itu bukan status. Ya, menuju kepada Allah juga bukan status. Itu ajaran yang harus Anda lakukan. Anda lakoni gitu. Ya. Dah begitu saja Bapak-Bapak sekalian.